pada bawah CP. Atau memang kemampuan guru saya di Batu baru. Tapi kita mau sendiri-sendiri. Maka dikerjakan di dalam komunitas praktisi masing-masing mata pelajaran. Aduh, yang pertama dicek kos P, kemudian CP kos pengeluaran. Dan tujuan itu kan tujuan pelajarannya itu kan masuk ke dalam 20, belum tentu nih TP sampai 20, bisa jadi hanya sampai 7 kan begitu kan. Nah, pemahaman ke sini kenapa gitu? Pemahaman ke sini yang masih kurang. Jadi pada saat katakanlah kita sudah input nama di sini ya, contoh kita input nama dulu. Katakanlah di sini Lucy Tetrasari. Kemudian kita masuk ke nilai. Nah, di sini kan, ini waktu masukkan ke sini pasti guru-guru pada nanya nih, berapa kali kita kasih masuk ke situ. Karena dari CP, TP, ATP aja mereka masih belajar sampai detik ini. Nah, ini yang IKN Pak, IKN yang berubah. Ini gimana solusinya? berarti ini kan yang untuk nilai formatif ya Bu. Seharusnya ini kan nilai harian. Kalau di K13 itu nilai harian nilai OH. Tapi mereka selama ini buat per DP. Iya. Nah, kalau sekarang penilaiannya adalah per DP. Satu DP itu satu penilaian. Kan nilainya di sini ya. Nah, kalau nggak diinput ini nanti deskripsinya nggak keluar. Ya. Ya kan? Enggak, masalahnya pada saat mereka membuat CP ke TP itu kan kadang ada berapa gitu kan, nggak sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Nah, pada saat kita katakan tolong TP ini harus selesai sampai ada nilai, Bu, ini kan sama aja kayak K13 jawabannya. Kami kasih aja nilainya 85. Kalau dia tidak mampu berarti masih di standar 70-an seperti itu. Apa bisa gitu Pak? Karena KKN nggak ada. Ya seharusnya sih nggak bisa. Kalau penilaian autentik kan nggak bisa. Ya. Tapi ini karena mentang berapa aku mungkin dikasih nilai segitu. Model seperti ini pun kalau nggak diisi TP ini nggak keluar deskripsi. Iya. Ini kita coba, kita tes saja ya Bapak Ibu. Karena deskripsinya nanti dari DP ini yang dideskripsikan. Katakanlah ini saya kasih nilai. Awal kan dari GD di deskripsi. Nah, sekarang dari DP. Pandua. Udah cukup ya, Cukup ya, segini dulu ya. Iya. Kan keluar nilai 82. Nah, kemudian kita kasih isi nilai yang punya sumatif. Kalau mereka tidak melakukan non-tes berarti jangan diisi. Begitukah? Iya. Oke. Ini kami bingung. Ini akhir materi. Lain dengan yang akhir semester. Akhir semester nanti ujian ini. Akhir semester yang ujian Ujian hari ini. Ya. Ujian akhir ya. Katakanlah ini. Ini udah. Oke, nilai akhirnya kan 83. Ini kenapa nggak bisa dibesarin ya? Yang tadi ini nggak bisa dibesarin. Yang tadi bisa dibesarin. Nggak tahu. Nah, udah sorry. Dan nilainya 83. Terus kita ke rekap nilai akhir. Tuh, Lucy Tetrasari. Oh, ini bisa dibesarin ya. Nilainya 83 untuk PPKN. Nah, yang jadi masalah yang PP tadi Pak Yus. PP tadi berapa kali kita isi?
TP. Untuk nilai formatif yang ini katakanlah ini sudah nilainya Lucy 83, kita kembali lagi. Nah, sebenarnya ini kalau berdasarkan begini TP itu sebenarnya beberapa yang lagi kan beda masing-masing Nah, sekolah beda. ini kan beda. Iya. Masing-masing sekolah beda. Ada yang mungkin dari 1 TP itu ada yang lahir 2 TP, 3 TP. Iya. Tambahkan 4 TP mungkin kalau memang merasa perlu. Nah, ini maksudnya polisi mau kita batasi ini. Atau mau kita tentukan biar sama gitu. Iya, karena nanti kan pasti walaupun nilainya lahirnya sama, ada yang 10 TP, ada yang 6 TP kan nilainya sama. Karena ini kan hanya masalahnya nanti guru-guru di lapangan. Pada saat kan kita belum melatih guru dari khususan ini yang IKM, dari CP ke TP ke ATP kan belum latih khususan. Maksudnya yang harusnya sudah, cuman yang sudah dalam KKB aja masih bingung. Bisa kita tentukan TP? Tentukan TP kalau begitu. Bisa. Kita yang tentukan, bisa Pak? Itu pengawasnya. Bisa. Nah, kalau ada Ya, sebenarnya sih ini kalau bicara bisa nggak bisa. Ya, tapi nya karena keadaan darurat. Ini kita orangnya aja. oh gitu, bisa. Nggak boleh kita. Atau beda-beda wilayah? Gimana ibu? Ibu pengawas yang lain. Gimana konek ya? Saya bukan. Anak konek. Gimana mau konek ke orang, kita aja nggak konek kan? Enggak, yang pengawas SD, yang pengawas SD. Bingung. Bingung. Sampaikan bagikan. Hahaha. Nanti kembali Pak halaman lembar nilai berikut. Nilai TP. formatif. Ini Bapak Ibu pengawas. Mohon yang SD coba diperhatikan sebentar. Ini kan ada daftar nilai asesmen formatif. Ini ada asesmen formatif TP 1, TP 1, 2 sampai 19, sampai 20. TP itu apa? Tujuan pembelajaran. Ya. Dari mana datang? Dari TP, dari capaian pembelajaran. Awal dari KD ke indikator. Jadi dari capaian ke tujuan pembelajaran. TP. Nah, guru kuatir nak baca nilai ini, berarti kan hana meduk. Ya. Grantit naik juga TP Ya. karena TP-nya susun sendiri. Ya. Mungkin Ya. naik juga satu. Sedangkan untuk mengisi nilai ini sudah di akhir semester, nilai TP ini wajib diisi. Dari mana? Allah. Jadi peribah TP no di pasau Pak Guru itu ada dia mana ni. Jadi pun peribah TP di pasau itu. Pun tahu. Ya. Berapa yang kamu buat gitu? Gak sesuai, Pak. Ada apa enggak? Bu. Nah, itu dia. Kahana. TP kan? Tebak-tebak ni Pak. Kami yang berbicara tidak lanjut Ibu. Penilaian autentik mana ada seperti itu. Tapi hari ini mentang dan ume Bu pengawas, pengaju yang kena melihat berdada. Melihat berdada bagi pernah ume. Nilai bab buku. Nilai bab bukunya nilai metode yang ada kerja mereka nak kena tulis 6 ni nilai rapor sekian. Jadi nak ambil baru tinggal kode betul. Ambil bahasa bahkan bahasa nilai ni tu. Pokoknya kan ada bukan nilainya tulis saja. Astagfirullah. Yang kan dosa ibu lo sendiri lo ume. Nah, ini 20 kan 20 bon. Ini cuma baca hanya muduk ya karena Nilainya enggak ada. Agama PKN dan Indonesia sampai mula ni karena nilainya. Itu mah ini donyo. Nah, nilainya ki dengan kode segala besar dua sesuai dengan persen. Ya, Pak. Kita mah tahu ke dalam nilainya kita Bapak Ibu.
Yang pokoknya itu pernah lalu mai berada bakal lagi Bapak Ibu. Waktu mengundi materi masalah penilaian dari buku absen mundur mai artinya. Absen nilai harian dari mai. Ke KGJ kebetulan kalau ujung lagi nyoci kasih kena pas rapor. Baik, yang benar kita lanjut ke sini dulu Bapak Ibu. Kiban namanya sama kiban nilai TP-nya. Berapa? Seperti yang temuan polusi, ada guru ini belum buat TP, nggak tahu dia apa itu TP yang sekolah ini. Mungkin ada guru yang buat. Ini sedangkan untuk bisa melahirkan nilai rapor, nilai TP harus diisi. Gimana tanggapi? Nya pertanyaannya untuk lahir Pak Rau ni ditujukan ke Rau dan pengawas. Bila untuk nilai TP mereka tahu. Iban Mario. Sepakat. Nah, kita tanya dulu kepada SD. Kalau menjadi dulu yang SD ya, SD ayo. Format awal dan pakai. Format awal aja Ibu yang kurikulum mandiri berubah aja. Aja lepe pakai aja. Bu Dharma ada saran untuk SD ini, masalah ini? Pak, terima kasih ya. Kami aktivitasnya ada yang buat, ada yang nggak buat ya. Iya. Jadi hasil ini untuk saya pribadi Pak ya. Nanti boleh ikut ya. Iya. Kalau saya pribadi yang belum buat itu saya tetap minta untuk buat. Kalau saya misalnya sekolah belum membuat alur ATP-nya. Karena dengan alur dari ATP itu nanti lagi kepada tujuan pembelajaran. Iya. Kalau saya tetap minta dibuat. Tetap minta diselesaikan itu dulu. Selesaikan itu kalau saya pribadi. Karena itu nggak bisa dibuat apa kata. Iya. Di Ibu Merdeka ini tidak ada kata X. Real. Gara-gara apa yang didapat itu karena kita kan tidak melihat hasil ya. Iya, betul. Hasil karena kita melihat proses. Iya. Kalau mereka tidak membuat itu, berarti di dalam pembelajaran mereka hanya melihat hasil, tidak melakukan proses. Jadi di tujuan pembelajaran itu tergantung modul yang mereka buat di sekolah itu. Berarti kelihatan di sini sekolah itu dari awal dia tidak merancang alur pembelajarannya. Ketika dia tidak merancang alur pembelajarannya, sehingga tujuan pembelajarannya gurunya nggak tahu kemana tujuannya. Sehingga ketika tidak ada itu, waktu mereka membuat asesmen juga nggak tahu kemana. Maka terjadilah nilai tadi. Iya. Teng itu. Nah, jadi itu sebagai inspirasi saya saja, boleh di quote, nggak mungkin ada kesepakatan yang lain pun pulang ke waktunya lo kayaknya, karena lo selalu menang. Nah, intinya harus buat ya. Kalau saya mau bilang maka oleh karena itu ke lapangan itu fokus kembali strategi di lapangan. Yuk dicok lagi strategi kan? Supaya menjadi cemeti mereka. Jadi kalau ada nanti yang lain nanti naik lagi jauh. Saya harus tetap tuh, yang tetap minta tetap saya tadi. Catatan kecil itu. Tanggal kemarin saya sudah sampaikan ini materinya. Nah itu bersih. Kalau saya, memang terserah dalam proses ya. Baca Pak. Iya. Berdasarkan hasil pengamatan saya di SD pelaksanaan KM yang memilih level 2 mandiri rumah, mereka sudah mencoba usaha membuat modul adat. Sebelum modul adat dia ada ATP-nya, di belakangnya ada TP, di belakang TP itu. Karena yang nomor satu adalah TP, itu modal pertama. Kemudian mereka buat TP. Dan saya sudah lihat berarti sudah ada modul adat 5 yang dibuat, kelas 4 dan kelas 1. Sudah otomatis dia punya TP. Karena TP dulu, baru ATP, baru modul adat. Itu belum kita modul proyeknya. Itu di SD 35. Malah saya mengambil contoh yang modul adat. Nah, yang belum saya lihat kok banyak kali TP-nya sampai 20 ini. Karena
Ini kan 1 semester. Karena kita ingin buat nilai rapornya kan itu 1 semester, semester 1. Paling-paling saya lihat paling ada TP kemarin itu sekitar 8 TP. Kenapa ini bisa 20? Apakah memang kemampuan kami di sekolah yang saya pikir ini merumuskan CP menjadi TP hanya saja, atau memang harus banyak 20 ini? Yang saya dapat itu sekitar 8 TP. Iya, baik Pak. Kemudian ini satu lagi Pak Yus, kita memang tidak ada KKN, tetapi kita ada KKTP. Di KKTP itu, KKTP Kementerian Tugasan Tujuan Pembelajaran, itu boleh buat rentang nilai seperti ini, tetapi di situ di garis bawahi jangan nilai jenak seperti ini, Bu. Ini opsional Pak Muda. Jadi tim pengembang tim buat aplikasi ini dibuat dia maksimal. Yang lainnya kosong ya, silakan kosong, nggak ada pengaruh Pak. Nah, karena kalau memang ada 20 nanti rata-ratanya dibagi 20. Kalau kita isi 5 rata-ratanya juga 5 aja dibagi, nggak dibagi semua. Ya. Kemudian Polusi, terima kasih Bu Dharma atas saran dan masukan. Kalau saya kayaknya lebih cocok seperti masukan Bu Dharma. Jadi Bapak Ibu pengawas, selama ujian ini dari tanggal 5 hari ini sampai ke 24, yang belum buat TP silakan dibimbing buat TP-nya, isi nilai terus di situ, bimbing supaya tidak terbiasa. Tapi kalau kita untuk semester ini bolehlah kita tentukan ambil nilai kasih nilai ya. Tahun semester itu lagi yang lain. Semester itu lagi yang lain. Jadi hanya akan berubah. Tapi karena tonyo kata paksa kahek itu ketelak gua ujian haruji bagahawa. Tapi nyo karena TP dia mana ada sehingga payah hawa jula. Jadi tahu ke kaji kecambuk bagi kau yang nyo TP ada berat mah halu tu nyo ibu malang dia. Nyambah dia ujian. Halu dengan evolusi je. Hang boleh dia kalau leho galam kata leho hang pintar ada. Tak TP haru boleh. Jadi lagi yang bertang dan seperti ini Pak. Kalau untuk sementara mau pakai aplikasi yang si Chandra ini, silakan lebih simpel ini pakainya, saya lihat. Ini tidak terintegrasi dengan Dapodik, belum? Ini tidak ada integrasi dengan Dapodik. Nah, tapi untuk print out itu bisa. Nah, nanti kalau memang yang pakai e-rapor yang terintegrasi Dapodik, itu formatnya sama juga seperti ini, tinggal ketik-ketik ulang aja ke sana. Jadi seperti itu aja Polusi kalau menurut saya. Ini Bapak Ibu pengawas yang lain gimana? Yang SD ini khususnya dulu, gimana Pak Muda? Pakat kalian yang belum TP berarti tugas menurut Bapak Ibu pengawas itu Bapak Ibu lah dampingi yang iya. Yang satu yang ini satu TP pertama. Ini belum dianalisis nih. Kan begitu kan? Ini saya merahkan dulu. Ini mana tadi? Alah. Ya Allah ya Tuhanku. Bisa. Yang ini TP pertama katakanlah. Terus yang ini TP kedua. Terus yang ini TP salah. Yang ini TP ketiga. Ini kan khusus yang bilangan Pak. Iya. Nanti kan yang aljabar lagi kita tentukan lagi TP-nya kan begitu kan. Iya. Tapi kan ini belum dianalisis Pak, pertanyaan saya. Ini kan belum dianalisis. Pada saat kita menganalisis nanti kan akan keluar lagi TP1, TP11, TP12, TP seterusnya kan begitu. Nah untuk yang ininya cara kita menganalisis ininya oke lah. Kita beri pemahaman kepada gurunya bahwasanya peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Materi pertama penjumlahan dulu kan gitu kan, sampai 20. Materi kedua pengurangan, berarti kan akan lahir ini. Nah di sini yang untuk menyamakan persepsi TP-nya itu Pak. Kalau kita ambil TP akhir aja seperti ini 3. Untuk aljabar ada berapa kita lihat lagi nanti. Nggak usah kita analisis atau cukup dengan kita ambil aja yang garis besarnya saja seperti ini nih. Misalnya seperti ini berarti TP-nya ini. Sampai sini. Dianalisis dulu Polusi. Jadi dianalisis dulu menjadi ATP dulu. Alur dulu. Kalau dulu ATP itu kan silabus. Iya. Jadi kalau silabus di situ kan ada tujuan
urutan kan, maka dibuat di dalam aplikasi itu ada sampai 20. Iya. Itu prediksi orang yang buat aplikasi. Jadi ini sebenarnya tergantung keahlian seorang Si guru, dalam iya, benar. mengidentifikasikan CP tadi. Nah, maka semua sekolah itu seharusnya yang sudah ikut penggerak dia ada buku satu tentang ATP-nya. Ada alurnya tuh satu buku itu dimiliki oleh sekolah, ya kan? Jadi nanti nah kita sebenarnya nggak perlu kita kesana misalnya bawa sini baca itu saja Pak, baca kaji pulang guru itu guru SD yang sekarang ini kan memang ada sebagian yang nah betul kata Pak apa namanya Pak Yus tergantung guru Pak dan tergantung kompetensi pengawas. Kalau CP tinggal keluarkan dari kementerian ATP modul, di dalam modul itulah muncul TP yang tadi. Jadi itu nggak bisa disepakati bisa ambil seperti itu. Kalau dia masuk ke dalam proses pembelajaran proses pembelajarannya, ini strateginya bisa berbeda antara satu tujuan pembelajaran. Apalagi kalau sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dan 1920 itu kritis sekali. saya masuk Pak Muhtar di SD 3 punya Pak Muhtar tuh. Bagus itu Pak. Semua tuh betul tuh di SD 3 saya kan masuk juga SD Pak melalui MPA kan. Juga saya di MPA. Saya masuk juga di SD Bu. Sampai SD 3 tuh ini nanti. Jangan dibiarkan, tanya biasa saya biarkan tuh ya seperti itu tadi yang saya Pak. Pengawas aspirasi kurang. Baru nggak kerjanya waktu ini, baru nggak kerjanya kita cewek kerjanya. Apa? Kita tugas. Iya. Tugas. Jadi kita jangan cari apa. Ngurusin. Jadi itu aja Bu. Ya, terima kasih Bu Dharma, terima kasih banyak. Saran memang yang sangat bagus. Memang di sinilah susah Bapak Ibu kalau untuk kita tentukan itu memang enggak. Untuk satu strategi memanjat, ada 5 anak yang bisa melalui manjat. Tapi 5 anak lagi saya harus pakai tangga. Nah, berarti silakan keluarkan ADP ya. Berarti kan lahir 2 ADP. 2 DP. Ya, lahir 2 DP. Mungkin yang si guru B dia cukup dengan 1 DP. Nah, gitu. Itulah nanti strateginya tuh muncul di alurnya. Di ATP itu alur tujuan pembelajaran belum tujuan. Alur tujuan. Kalau ini kan TP. Ini kan lahir Ini TP. udah ini TP ada. Dari CP. Ini CP nih, ini CP. ATP. Baru ada tujuan pembelajaran lagi beberapa. Yang kayak Bu Siti yang dulu tadi. Di dalam alur tujuan pembelajaran itu ada strategi. Jadi guru nanti memilih strategi yang mana dia ambil. Nah, nggak berat nih Mbak Yenti. Karena beda. Betul dia bilang nggak berat. Dari KD indikator tujuan. Persis. Nah, Indikator tujuan persis. KD dulu, KD kan yang umum yang dikasih pemerintah. KD Indikator indikator. KD itu berarti yang Iya. Indikator tujuan pembelajaran. indikator. Nah, berarti Bu Dharma yang CP ini lahiran yang peserta didik ini bukankah yang TP? Ini yang peserta didik ini. Ini Ya. aku ambil nih ada yang 2001 tuh yang permen. Enggak, saya ambil contoh kalau yang 33 panjang sekali permen. Saya ambil sampel aja. Pada akhir pembelajaran kan pada akhir itu fase A memang menunjukkan pada fase A itu peserta didik menunjukkan. Nah, ini TP kan? Ya, Belum bentar. TP. Ya. TV tujuan pembelajaran itu minimal dia kan kompetensi dan materi minimal. Kompetensinya ini kan apa kompetensinya? Apa yang dituntut menunjukkan kan? Jadi saya pikir ini yang ditandai oleh fungsi ini masuk ke tujuan pembelajaran atau indikator tujuan pembelajaran. Nanti baru masuk ke alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ditambah lagi dia ada langkah-langkah di situ. Langkah-langkah untuk mencapai TPI itu disebut dengan ATP. Jadi boleh dikatakan kalau ATP ini hampir sama dengan silabus. Coba siapa belum buat silabus dengan
Ya. Silabus. Kalau RPP itu sama dengan modul ajar. Itulah maksudnya kan. Berarti kan Bulan silabus. ya. Jadi itu begitu juga. Jadi gini dia, alurnya nanti kita baca nggak apa. Hari ini biar kita debat, biar lebih paham. Dengan debat kita lebih paham lagi. Iya, benar. Yang pertama CP, yang kedua TP, lahir alur program belajar, baru lahir modul ajar. Yang keempat itu modul ajar. Ya, kalau di modul ajar itu udah lengkap semua itu sampai asesmen kan. Tapi kalau di alur program pelajaran dia hanya langkah-langkah aja, belum selengkap yang ada di modul ajar. Jadi CP itu yang sudah dikirim. CP itu udah tanggungan 033 itu. BSK 033. Itu yang kita pakai sekarang. Ada beda sih. Iya, itu yang terbaru itu yang kita pakai. Nah, setelah itu baru kita rumuskan tujuan pembelajaran. Ini harus dirumuskan itu oleh guru. Tujuan belajar. Dari situ baru lahir silabus ataupun alur tujuan pembelajaran. Baru nanti kita buat modul ajar atau FPT. Satu lagi itu modul project. Itu dari P5. Menyonya yang belum ahli fungsi itu bisa mau ke TP. Ya, berarti ini TP ya. TP. CP ya. Iya, Enggak. Ini CP, Ya. tapi yang di dalam CP ini kan TP. Dan disebut aja. Berapa PC nya? Hah? Berapa kontrol ini? Ya, itulah nggak mau. Oh, bukanya di halaman browser itu. Duduk aja dulu Iya, duduk. nggak apa-apa. Ya, Pak. Karena bukanya di halaman browser bisa kopi. Bukanya Biasanya bisa. Biasanya bisa. bisa. Biasanya saya kopinya dari dalam. Bisa kopi dari PDF kan? Coba ya. Nah, buka coba yang di halaman browser di mana-mana. Channel Lena. Ini ya, saya kopi ini ya. subscribe and comment. And subscribe. Ambil satu aja lah. Satu aja untuk TP. Iya, Pak. Kita melanjutkan Siapa nih? kompetensi. Alina channel. Semangat Pak belajarnya. Apa kabar, Bang? Sehat? Belum. Dirumuskan dulu. Ini bukan TP. Belum, kita masih nyambung. Coba rumuskan dengan TP. Dinas Pendidikan. Peserta didik, peserta aplikasi. Ini kompetensi. Kompetensinya mengidentifikasi kan? Ya, ini konten. Ya. Tentang apa yang ada pada ininya maupun kondisi ini berarti ini TP1 Enggak, kalimatnya coba rumuskan yang jadilah kalimat peserta didik yang lengkap ya Ya. Saya Nanti edikan dulu. biar bisa dibedakan antara TP Betul dan betul TP. ABC. Ya. Ya. Terus yang ini identifikasi masalah Itu potensi kedua. Itu yang tadi juga. ya. Kalau identifikasi kan masuk ke potensi. Iya. Kontennya berarti mengajukan masalah. Konten dan masalah. Nah ini kan dari ini apa nih? Ini disebut apa nih yang ini? Ini dari CP nih. Ini apa nih Pak? Mana? Ini kan saya copy dari CP. Ah. Jangan salah pada saat saya memberikan ini kan dari CP nih. Ya. Ini baru satu CP nih saya copy kemarin. Ya. Setelah itu kita lanjutkan kompetensi dengan mengajukan permasalahan sama mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan sama mengidentifikasi permasalahan. Maka ini kompetensinya ada dua, TP1 dengan TP2. Kemudian konten yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan
sini percetakan ya. Pada bawah CP Milik-milik pengawasnya siapa yang datang. Atau memang kemampuan guru saya di Batu baru Wah. Kita punya memang, tapi kita mau